Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa mendengarkan kembali pemaparan mengenai otomatisasi tata kelola keuangan, di mana materi kita di minggu kemarin tentang prinsip dan prosedur dana kas kecil, dan di minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang dana kas kecil. Dan hari ini kita akan melanjutkan pemaparan kembali mengenai kas kecil, dan ada beberapa ada beberapa pembahasan materi yang akan kita paparkan. Yang pertama tentang pengertian kas kecil, karakteristik atau karakteristik itu lebih ke bentuk fisiknya seperti apa sih kas kecil itu, terus fungsi kas kecil itu untuk apa bagi perusahaan, dan yang terakhir itu adalah ada kriteria hasil kas kecil. Nah, di mana untuk kriteria ini dimaksudkan yaitu untuk para kasir, khususnya kalian semua, para calon kasir atau pegawai administrasi dana kas kecil seperti apa. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini ada beberapa ada satu argumen atau latar belakang kenapa kas kecil itu harus ada. Dalam melakukan transaksi bisnis, perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana besar untuk membayar sesuatu. Namun, tanpa disadari, ternyata perusahaan juga dapat mengeluarkan uang dengan nominal yang kecil, tapi dengan kuantitas yang banyak. Meskipun demikian, setiap uang yang keluar tetap harus dibuat di dalam sebuah buku atau pembukuan untuk mempermudah akuntan perusahaan mencatat keuangan perusahaan. Jadi berhubung dengan keuangan ini, setiap pengeluaran baik itu yang besar maupun yang kecil itu harus ada laporannya, itu harus ada bentuknya. Dalam hal ini adalah untuk pengeluaran kas kecil atau pengeluaran yang berskala kecil itu dimaksudkan kepada pembukuan kas kecil. Makanya kas kecil itu harus ada di setiap perusahaan. Meskipun kas besar itu juga ada, tetapi kas kecil juga pun harus ada supaya dalam tahap pelaporan keuangannya lebih jelas dan lebih transparan. Nah, ini ada pengertian kas kecil. Dari poin nomor pertama, ini ada pembukuan dari yang tadi hasil argumentasi yang tadi, bahwa pembukuan itulah yang akan mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam nominal yang tidak terlalu banyak atau biasa disebut dengan kas kecil atau petty cash. Petty cash biasanya digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Rutin itu maksudnya dalam setiap hari itu meskipun ada pengeluaran kecil itu harus dicatat. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan kas kecil. Berbeda dengan kas besar. Jika kas besar itu lebih kepada bendaharanya langsung ya. Tapi bisa saja kas besar atau kas ini bisa dipegang juga oleh kasir kas kecil. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil. Jadi dari dua pengertian ini bisa disimpulkan bahwa kas kecil itu adalah pengeluaran maupun biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mana nominalnya itu relatif kecil. Jadi tidak terlalu besar ya. Contoh hal kecil dalam pembelian barang, misalkan dalam pembelian kertas berapa rim, misalkan 3 rim dalam harian itu. Nah, itu kan termasuk kecil. Tetapi dalam laporannya itu juga harus tercantum. Nah, bagian tugas yang untuk mencantumkan hal tersebut adalah pemegang dana kas kecil. Nah, di sini ada beberapa karakteristik kas kecil, di mana yang pertama dana kas kecil ditetapkan dan dibatasi dalam jumlah tertentu. Jadi tidak bisa dibatasi maupun nominalnya itu terlalu tinggi. Lalu yang kedua, kasir atau staf keuangan menjadi pengelola, penanggung jawab, dan penyimpan kas kecil. Jadi kas kecil itu tidak dikelola oleh bagian-bagian yang lain, hanya diperuntukkan bagi bagian keuangan saja. Bisa di bagian keuangan, bisa di bagian bawahnya keuangan itu ada yang namanya kasir kas kecil.
Jadi bisa dikelola oleh keuangan juga, bisa dibuat kembali oleh atau dipegang kembali oleh kas kecil. Jadi bisa 2 orang atau 1 orang, tapi tidak boleh dipegang oleh bagian-bagian yang lain. Misalkan bagian kepegawaian atau surat-surat itu tidak boleh dipegang oleh bagian tersebut. Yang ketiga digunakan untuk membayar transaksi rutin setiap hari. Nah, di sini kas kecil itu adalah alur pengeluaran maupun pemasukan uang yang relatif kecil yang dilakukan setiap hari. Misalkan dalam harian itu ada pembelian barang yang tadi ya, kertas, pokoknya ATK, pulpen, pensil, penghapus, perforator maupun apa, pokoknya ATK itu harus dibeli. Kalau misalkan ada pembelian, nah nanti untuk laporannya diberikan kepada pemegang kas kecil, yang nantinya pemegang kas kecil akan membuat laporan, dan laporan tersebut nanti akan diserahkan kepada bagian keuangan. Yang keempat, setiap pengeluaran kas kecil harus disertai dengan bukti yang disetujui. Jadi selain kita membeli barang saja, harus ada bukti transaksinya. Seperti apa? Contoh nota, kwitansi, cek, bond sama ini sama. Pokoknya harus ada bukti transaksinya. Meskipun itu berjumlah relatif sangat kecil, misalkan 1000 perak atau 500 perak, itu harus ada bukti transaksinya. Yang mana bukti transaksi itu nanti akan dicantumkan kepada lampiran-lampiran yang ada di laporan keuangan. Jadi untuk laporan keuangan itu harus harus sempurna, entah itu dalam bentuk laporannya maupun pada buktinya. Karena keuangan itu sangat sensitif, jadi semuanya harus transparan. Yang kelima, pengisian kembali kas kecil dilakukan secara berkala dalam jumlah tertentu. Maksudnya dalam jumlah secara berkala itu misalkan dalam setiap 1 bulan sekali. Di awal bulan biasanya ya untuk pengisian kembali kas kecil itu. Misalkan pengisian di bulan sekarang itu 5 juta. Berarti di pengisian bulan depannya itu harus 5 juta lagi. Meskipun di kita harus ada sisa misalkan 2 juta. Ternyata yang di pengeluaran di bulan sebelumnya itu 3 juta. Berarti untuk penambahan modalnya lagi itu harus 3 juta, disesuaikan dengan jumlah pengeluarannya. Dan yang terpenting jumlahnya itu harus sama, dari 1 bulan ini ke bulan yang akan datang itu nominalnya harus sama. Misalkan bulan kemarin 5 juta, berarti di bulan sekarang juga harus 5 juta. Dan jumlahnya juga tertentu, ini tergantung perusahaan yang menerapkan ya. Untuk jumlah nominal itu tergantung dari manajemennya. Apakah melihat dari sisi pengeluarannya lebih banyak atau lebih kecil, itu tergantung dari manajemennya. Nah, di sini juga ada fungsi dana kas kecil, di mana fungsi yang pertama itu adalah untuk mengurusi pembekalan dan perlengkapan kantor di suatu bagian kantor dari sebuah perusahaan. Jadi ada beberapa bagian, misalkan ada yang mau membeli sesuatu dalam jumlah relatif yang kecil, maka bisa langsung meminta dana tersebut kepada pemegang dana kas kecil. Yang kedua, membuat pembayaran menjadi lebih praktis untuk pengeluaran yang mendadak dan jumlah yang kecil. Jadi di sini dana kas kecil itu juga sebagai dana simpanan atau dana dadakan. Jadi meskipun di hari ini ada pengeluaran ada pembelian atau tidak, dana kas kecil harus tetap tersedia. Yang ketiga, fleksibilitas karyawan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada para pelanggan dan tamu, terutama pada relasi bisnis pimpinan perusahaan. Balik lagi yang tadi, kas kecil adalah biaya dadakan atau biaya simpanan. Jika suatu saat ada karyawan, ada pelanggan, tamu, atau relasi bisnis pimpinan, ada yang kalau kata ini mah menagih sesuatu hal yang harus dibayar, nah bisa menggunakan dana kas kecil tersebut. Jika kurang, nanti bisa langsung di bagian keuangannya. Dan yang terakhir, fungsi yang terakhir itu adalah atasan lebih mudah untuk merespon aktivitas mendadak dengan adanya kas kecil yang disiapkan untuk berbagai keperluan harian. Jadi intinya untuk fungsi kas kecil ini adalah untuk membiayai pengeluaran uang yang relatif rendah dan yang dilakukan setiap hari. Meskipun dalam seminggu, dalam 5 hari pembiayaan pengeluaran cuma dilakukan 3 hari, tetap dalam 5 hari tersebut pemegang dana kas kecil
harus ada uang simpanan atau uang pegangan. Untuk mana? Untuk pembiayaan yang mendadak seperti hal yang tadi disebutkan. Nah, di sini ada kriteria kas kecil. Nah, mungkin kalian di sini ada ada beberapa kriteria yang harus kalian dapatkan jika kalian ingin menjadi seorang pemegang dana kas kecil atau bendahara. Nah, yang pertama itu harus menguasai dasar-dasar akuntansi. Kenapa saya kasih 90%? Karena pada dasarnya untuk laporan keuangan itu, pengelolaan keuangan itu, akuntansinya itu harus bagus. Karena di situ ada dasar-dasar tentang keuangannya, entah itu laporannya, entah itu transaksinya, entah itu pembuatan kayak schedule gitu. Nah, itu harus ada. Karena dalam dasar-dasar akuntansi itu semua lengkap. Lalu yang kedua, mampu menangani pembelian-pembelian dalam jumlah kecil. Di sini ada 70%. Kenapa saya kasih 70%? Karena hampir semuanya tidak dikelola oleh dana kas kecil. Untuk pembelian-pembelian itu biasanya dilakukan oleh per masing-masing bidang. Kas kecil hanya untuk menyediakan uangnya saja. Tapi setidaknya kita juga harus tahu pembelian-pembelian mampu menangani pembelian-pembelian dalam jumlah kecil juga, supaya bisa memperkirakan bahwa tidak adanya kecurangan dalam pembelian barang tersebut. Yang ketiga, dapat bersikap konsisten. Nah, di sini konsisten itu sangat diperlukan. Jadi semakin hari jika dipertimbangkan itu harus semakin menaik, jangan sampai menurun. Konsisten itu yang tadinya baik selalu baik terus. Jangan sampai adanya penurunan dalam segi efektivitas dan produktivitas keuangan. Yang keempat adalah jujur. Nah, di sini jujur saya kasih 100%. Karena kenapa? Uang itu sifatnya kalau misalkan udah ada orang atau karyawan, manusia atau siapapun yang menyangkut pautkan dengan uang, itu biasanya akan sensitif. Maka dari itu kejujuran itu sangat penting dalam hal pengelolaan keuangan. Sebetulnya kejujuran itu yang paling penting dalam proses pekerjaan kita dalam hal apapun. Yang terakhir, mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan penggunaan spreadsheet sederhana. Contohnya Microsoft Excel. Karena hampir semua keuangan itu dilaporkan atau dikelolanya dalam bentuk Microsoft Excel. Karena Excel itu memang dikhususkan untuk pengolahan data maupun angka. Oke, jadi itu saja pemaparan tentang kas kecil hari ini. Jika ada yang belum mengerti atau belum paham, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa di absen dengan pengetikan nama beserta dengan kelas. Dan jangan lupa juga dicatat bagi yang penting-pentingnya saja, karena di akhir pekan nanti akan dikumpulkan resumenya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.